Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Zulkifli. Berikut adalah kisahnya. Meski berada dalam deretan 25 nabi, nama Zulkifli tidak disebut dalam Al-Quran kecuali 2 kali saja. Kisahnya pun tidak setenar nabi lain karena tidak adanya mukjizat yang menghebohkan ataupun umat yang dilanda oleh azab. Meski demikian, ada sebuah riwayat yang menyebutkan sebuah kisah kehidupan Nabi Zulkifli yang sangatlah luar biasa. Kisah ini pun dapat menjadi hikmah bagi kaum muslimin agar meneladani sang Nabi. Kisah tersebut diriwayatkan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, bahwasannya suatu hari ketika raja mencari penerus tahta kerajaannya. Ia sudah sangat tua, namun tidak memiliki keturunan. Wahai, kiranya aku dapat mengangkat seseorang untuk memimpin negeri ini agar aku dapat melihat sikapnya. Ujar sang raja mengkhawatirkan rakyatnya dipimpin oleh seseorang yang bejat. Sang raja lalu mengeluarkan titah. Barang siapa yang mampu mengemban 3 tugas dariku, maka ia akan kuangkat sebagai pemimpin, yakni berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak marah. Semua orang bisu, tidak ada satupun dari mereka yang sanggup melaksanakan 3 tugas berat itu. Lalu muncul seorang yang seringkali dianggap hina oleh manusia. Ia justru berani mengajukan diri kepada raja. "Saya," ujarnya. Sang raja pun bertanya kepadanya, "Apakah kamu sanggup untuk berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan menahan marah?" Seorang itu menjawab mantap, "Iya." Kerumunan pun bubar. Keesokan harinya sang raja mengumpulkan kembali rakyatnya untuk mencari penerus tahta. Ia mengajukan 3 syarat yang sama. Orang-orang pun masih terdiam kecuali seseorang yang mengajukan diri kemarin. Ia kembali menyanggupi tugas sang raja dan mengajukan diri. Namun sang raja masih ragu. Ia pun belum memutuskan dan kembali membubarkan warga. Namun keesokan harinya raja kembali muncul di hadapan rakyatnya. Demikian sekian hari momen yang sama terus berulang kembali. Namun tetap saja tidak ada yang sanggup melaksanakan tugas raja kecuali 1 orang tersebut. Akhirnya sang raja pun mengangkat orang itu sebagai pemimpin penerusnya, ialah Zulkifli, yang sanggup melaksanakan 3 tugas berat dari raja, yakni berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak marah. Dimulailah hari di mana Nabi Zulkifli menjalankan 3 tugas tersebut, sekaligus tugas memimpin manusia. Bagi Zulkifli yang tidak memiliki keimanan sekuat baja, segala tugas yang berat itu merupakan pekerjaan rutin yang mudah untuk dilakukan. Ia tidak pernah merasa berat dan justru senang melakukannya. Hingga kemudian iblis dengan usilnya menjalankan tipu daya agar Zulkifli gagal menjalankan tugasnya. Kepada pasukannya, iblis kemudian berkata, "Kalian harus melakukan sesuatu untuk menggoda Zulkifli." Pasukan syaitan pun berlomba-lomba menggoda sang nabi dengan beragam cara. Namun ternyata semuanya gagal dan merasa putus asa untuk menggoda Zulkifli. Karena semua pasukannya gagal, iblis pun turun tangan. "Biarlah aku yang menggodanya." Iblis ternyata memiliki tipu daya yang licik. Ia berubah wujud menjadi manusia tua lagi yang miskin, lalu datang mengutuk pintu rumah Zulkifli di siang hari. Saat itu Zulkifli hendak istirahat siang karena setiap hari ia mengerjakan sholat saat malam dan puasa saat siang. Sang utusan Allah tidak pernah tidur dan istirahat kecuali di waktu yang singkat saat siang hari. Melihat orang tua dan miskin di depan rumahnya, Nabi Zulkifli pun bertanya kepada dia, "Siapakah Anda?" Iblis dalam wujud manusia itu pun kemudian menjawab, "Saya adalah orang tua yang terzalimi." Nabi Zulkifli pun tidak jadi istirahat dan memilih membukakan pintu untuk Pak Tua tersebut. Ia mendengarkan keluhan pria tua tersebut. Namun ternyata iblis sengaja menghabiskan waktu istirahat Zulkifli karena ingin berbincang dengan lama. "Sesungguhnya antara aku dengan kaumku ada masalah. Mereka menzalimiku dan melakukan hal ini dan itu kepadaku," ucap iblis mengeluhkan masalah secara panjang lebar.
Hingga waktu istirahat Nabi Zulkifli pun habis hanya untuk mendengarkan keluhan Pak Tua yang sebenarnya iblis itu. Nabi Zulkifli pun berkata, "Saat sore datanglah ke majelisku, aku akan memberikan hakmu." Namun di saat sore kakek tua itu tidak nampak. Nabi Zulkifli mencari-cari namun tak jua bertemu. Padahal saat sore itulah Zulkifli bisa memberikan keputusan dan keadilan untuk rakyatnya. Keesokan harinya saat Nabi Zulkifli hendak istirahat siang, pria tua itu datang lagi sebagai pemimpin. Sang Nabi tidak bisa menolak keluhan rakyatnya. Zulkifli pun kembali membukakan pintu bagi si jelmaan iblis tersebut. "Bukankah sudah kukatakan kepadamu untuk datang ke majelisku saat aku memberikan keputusan?" ujar Zulkifli. Iblis kemudian menjawab, "Sesungguhnya mereka adalah kaumku yang paling buruk saat berada di majelismu. Mereka akan berkata, 'Ya, kami akan berikan hakmu.' Namun ketika engkau pergi maka mereka akan mengingkarinya dan enggan memberikan hakku." Lagi-lagi iblis menghabiskan waktu istirahat Nabi Zulkifli alaihissalam dengan berkata panjang lebar. "Saat sore datanglah ke majelisku, aku akan memberikan hakmu," ujar Nabiullah tetap dalam pendiriannya. Namun tetap saja si kakek tua itu tidak pernah hadir di majelis sore. Sementara Nabi Zulkifli mulai merasakan kantuk yang sangatlah berat dan lelah yang sangat karena tidak pernah ia beristirahat. Demikian hari demi hari terus terjadi. Demikian hingga sang Nabi tidak tahan lagi menahan kantuk dan lelahnya. Ia pun meminta keluarganya agar menutup pintu rumah dan tidak mengizinkan seorang pun menemuinya di waktu istirahat siang. "Jangan kalian mengizinkan seorang pun mendekati pintu ini. Sesungguhnya aku sangat mengantuk," pesan sang Nabi kepada keluarganya. Namun pria tua jelmaan iblis itu tetap datang dan memaksa masuk. "Aku telah datang kepadanya kemarin dan tetap menyebutkan masalahku kepadanya," ujarnya kepada keluarga Zulkifli. "Tidak boleh, demi Allah ia telah menyuruh kami untuk tidak membiarkan seorang pun mendekatinya," ujar keluarga Zulkifli tidak membukakan pintu. Namun iblis kemudian melihat sebuah lubang di dinding rumah Zulkifli. Ia pun masuk melalui lubang itu dan mengetuk pintu kamar sang Nabi. Nabi Zulkifli pun terbangun karena suara ketukan itu. "Wahai Fulan, bukankah aku sudah memintamu untuk datang sore saja di majelisku?" ujar sang Nabi hampir saja marah karena lelah. "Lihatlah dari mana aku datang," ujar Pak Tua. Nabi Zulkifli pun menyadari bahwa pintu rumahnya terkunci, namun si bapak tua tetap bisa masuk ke dalam rumah. "Kau musuh Allah," seru Zulkifli. "Benar, kau telah membuat pasukanku putus asa menggodamu, maka kulakukan perbuatan yang kau saksikan sendiri dengan tujuan membuatmu marah." Iblis pun berputus asa menggoda Nabi Zulkifli. Ternyata Nabi Zulkifli tidak marah meski mengantuk karena tak tidur berhari-hari. Sang Nabi tetap sabar meski lelah karena sholat di malam hari, berpuasa di siang hari, serta mengurus urusan manusia sepanjang hari. Nabi Zulkifli ini sendiri pun berhasil melaksanakan 3 tugas raja lalu menjadi pemimpin yang soleh, adil dan disukai oleh rakyatnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala pun memuji Nabi Zulkifli alaihissalam dengan menyebut sifat-sifat baik utusannya. Nabi Zulkifli bahkan selalu disebut bersama Nabi Ismail. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Di ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Quran Surat As-Sad ayat 48. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Zulkifli alaihissalam yang padanya menumpuk beragam akhlak yang baik dan mulia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmah daripada kisah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.